Lu pernah gak sih waktu lagi main, lu tuh bener-bener kesiksa banget, sampai lu ini nggak bisa gerak sama sekali. Kayak gerak ke sini mati, ke sana mati, serba salah gitu. Mau ikut war belum ada damage, nggak berasa. Nggak ikut war tim kita mati semua. Ya intinya susah banget buat geraknya. Apalagi dari awal tuh lu udah ketekan banget oleh musuh. Dan gara-gara hal itu, lu jadi susah banget buat gerak. Ya ujung-ujungnya cuma bisa wafat. Nih kayak di sini gua tuh nyoba pakai Mia nih karena hero-nya debuff. Terus gua juga mikir, kayaknya Mia ini enak sih kalau ketemu Atlas, dia bisa lepaskan dari ultinya itu. Nah, masalahnya gua lupa nih kalau di sini Broda itu kuat banget di early-nya karena hero ini tuh baru aja debuff. Ditambah mereka punya Pani. Ini nih hero yang bikin gua tuh males banget, muak gua cuy sama hero ini. Di tim musuh haram, di tim sendiri malah bikin susah. Ya udah tuh, gamenya mulailah. Welcome to Mobile Legends. Ya udah tuh, dengan PD-nya gue jalan ke arah bawah kan, dan gue bakal ketemu sama Brodai. Nah, Brodai ini lagi enak banget beneran dah, karena baru aja debuff kan. Terus lagi hero ini tuh hero yang masih early udah ngeri. Sedangkan gue pakai Mia, yang early-nya nggak berasa. Jadi ya lu tahu sendiri kan, dari sini aja gue tuh udah pasti kesiksa. Ya Brody punya skill 2 tuh, yang bikin kita tuh nggak bisa asal-asal nabrak ke arah dia. Bisa-bisa kita yang ngegas, malah kita yang tewas. Nah, masih awal banget seperti yang gue bilang tadi. Di sini gue bener-bener kesiksa parah. Tuh, gue nggak tahu nih, nggak ada info lagi kalau ada Atlas yang rotasi ke arah bawah. Tiba-tiba udah nongol aja, padahal Turtle tuh nongol di arah atas. Gue kira bakal aman kan, nggak ada yang musuh rotasi. Ternyata ya udah kena tempelin Atlasnya. Di sini gue pakai Inspire dan belum ada ulti. Jadi ya lo tahu sendiri kan, gak bisa kabur dan berakhir ya tewas lah. Habis dari itu gue hidup lagi kan, langsung jalan lagi ke arah lane gue. Nah karena gue tadi mati, jadi ya udah pasti gue tuh kalah level jauh banget dari Brodainya ini. Dia udah punya ulti sedangkan gue masih aja level 3 dan bangkainya lagi. Baru aja gue sampai nih ke lane gue tuh. Di sini niat gue ini mau nge-clear minion. Terus dari semak-semak Brodainya langsung skill 1 ke arah gue dan minion kita. Nah itu ngebikin stack ulti dia tuh langsung banyak. Udah tuh kena ulti sama dia, sekarat, nggak bisa kabur lagi. Bedeprot, langsung hilang lagi dong. Ah tai cok. Ini Brodai sakit banget anjing. Perasaan kemarin-kemarin tuh sebelum debuff nggak sesakit ini woi. Ah mati lagi gua cok. Nah setelah itu mungkin karena awalnya gua udah kesiksa parah, nggak bisa gerak juga, damage gua juga nggak berasa. Gua tuh jadi kayak bingung gitu dan oleng banget. Jadi nggak tahu harus ngapain, dan semua yang gue lakuin ujung-ujungnya malah bikin gue tuh mati sendiri. Nih kayak di sini nih, ini kan Franco udah ke bawah tuh, mau ngebantuin gue tuh. Terus dia coba ngegas ke arah Brodai. Bener tuh kan, dia langsung ulti flicker, Brodainya nggak bisa gerak. Nah niat gue itu mau nge-flow up gitu, karena jalan gue nih pelan banget kayak orang habis sunat, jadi gue pakai ulti aja. Tapi sia-sia doang, Brodainya udah keburu mati. Dan di sini ya elah, gue nggak bisa kabur lagi gara-gara nggak ada ulti woi. Kena tempelin Atlas tuh. Aduh sumpah lah, ini kenapa sih cok? Kok nggak jelas banget woi. Gue main anjing lah. Kenapa calling gini woi? Udah tuh Fanny dateng, terus di ulti juga sama Atlas. Ah tai bangke kesel gue anjing. Tapi sumpah sih gara-gara itu gue bener-bener jadi nggak tahu harus ngapain. Jadi bener-bener oleng. Karena di sini gue tuh udah mati banyak banget padahal masih early. Ya gimana, gue juga bingung woi. Itu Brodinya udah unggul banget levelnya, udah sakit juga. Gue kalau masuk aja udah pasti tewas lah. Nih di sini kan tim gue lagi coba nge-turtle tuh, rame banget tuh di arah turtle-nya. Gue bingung nih harus gimana. Item gue aja belum ada yang jadi sama sekali. Gimana mau ada rasa damage gue? Bener tuh, nggak lama kemudian tim musuh dateng. Di sini Franco-nya udah berhasil tuh nangkep pack sana. Cuma gue ini ragu mau masuk atau enggak. Tapi ya nggak bisa juga sih. Tuh lihat kan, musuhnya udah terlalu gila. Bener tuh, tim gua tewas semua. Ya gua nggak bisa apa-apa cok. Baru juga mau ikut war udah tewas semua. Ya udah, gua mundur aja. Gila sih ini kayaknya baru kali ini gua main tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain woi. Gara-gara pakai Mia ini nih. Jadi bingung gua cok, damage nggak ada, jalannya pelan banget. Kalau gua pakai ulti, ya gua nggak bisa kabur lagi. Kecuali damage gua tuh udah sakit tuh. Nah itu baru enak tuh buat masuk war pakai ulti. Tapi kalau kondisinya kayak gini, pakai ulti buat masuk war yang ada langsung hilang. Tuh lihat cecilnya tuh, dia bilang
Mia ngapain? Ya gimana, Cok? Gue dari awal tuh udah kesiksa anjing. Ya intinya di sini gue tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain banget lah. Terlalu maju dikit langsung hilang. Nih makanya kayak minion ini nggak bakal bisa gue clear. Jadi ya gue harus nunggu minion aja nih. Karena kalau gue terlalu maju dan ketahuan di map, gue yakin banget sih ini tim musuh langsung fokus ke arah gue semua. Bahkan gue main aman aja tetap mati cuy. Nih ya lu lihat sendiri kan. Itu gue tuh nggak nongol sama sekali di map, nggak terlalu maju juga. Tiba-tiba Fanny-nya dateng, saset pakai kabelnya, ulti langsung mati. Kan babi, tai. Sumpah, Cok, ini apa sih anjing musuhnya? Aduh, lu awas aja lu ya. Ini kalau gua udah jadi item, gua bantai-bantai, Cok, beneran dah kesel banget, woi. Gila, dari tadi nggak bisa gerak sama sekali, woi, parah anjing, Cok lah. Tapi ya emang kayak gini sih main Mia. Gua kalau nggak buat konten aja nih, nggak bakal gua pakai hero ini, sumpah dah. Kalau ketemu musuh kayak gini, udah si early-nya bakal kesiksa parah, beneran dah. Emang gua akuin kalau udah jadi item damage-nya serem. Tapi masalahnya kalau kena siksa kayak gini, ya gimana mau ngumpulin item anjing? Lu nongol dikit aja hilang oleh musuhnya. Tuh, item gua aja yang jadi baru Windtalker doang. Ini pun item yang paling murah, baru bisa kebeli ini doang. Ya, tapi terlepas dari itu semua, mau gimana pun hero ini tersiksa, lead game-nya akan tetap menggila. Yoilah, siapa yang berani lawan Mia kalau udah late game? Apalagi mau duel gitu, yang ada lu yang tewas. Makanya hero ini kalau dikasih bebas, malah makin gak waras. Nih, lihat aja nih. Mau kesiksa kayak gimana pun, kalau itemnya udah jadi, sekali dia nembak pencet inspire, musuh pada mati. Tapi masalahnya, ini gue masih kesiksa nih, anjing. Masih kesiksa terus nih, sumpah gak bisa apa-apa woi. Damage gue geli-geli becek, kampret. Aduh babi lah, cok, kesel banget anjing. Nih, lihat nih ya, KDA gue tuh buset tolol banget woi. Bahkan ngasih assist aja nggak bisa dong. Ngegas ke musuh yang darah sekarat, malah gue sendiri yang wafat. Tapi di sini Atlasnya emang kayak tai sih. Dari tadi gara-gara dia ini gue mati mulu, selalu cuy. Kalau nggak oleh Atlas ya oleh Fanny. Ini Brody ini sebenarnya tuh ya biasa aja, tapi gara-gara Atlas bangke ini, gue tuh jadi nggak bisa gerak, woi, asli lah. Ketemu Fanny langsung disikat, kena ulti wafat. Ketemu Atlas kena tempelin di Smackdown. Dan di sini bisa-bisanya gue di Smackdown Atlas nggak bisa lepas, saking olengnya Mia gue ini, padahal ada ulti. Ini lu yang nonton pasti seneng banget nih ngeliat gue tersisa batin kayak gini kan. Tuh KDA gue tuh bukan main, woi, 060, buset. Terlalu jago cuy Mia gua. Tapi aduh, nggak tahu lagi lah harus kayak gimana ini woi. Nih ya, gua tuh kalau udah kalah, udah tersiksa, udah males banget main cuy, beneran dah. Apalagi sampai nggak bisa gerak banget kayak gini, mati mulu anjing. Nih, makanya gua tuh kadang butuh yang namanya bacotan musuh. Soalnya bacotan musuh tuh bikin gua jadi semangat lagi. Yang tadinya gua udah pasrah, jadi punya hasrat untuk bikin musuhnya kalah. Tapi kalau kayak gini, musuhnya nggak ada yang songong, susah gua tuh buat bangkit lagi cuy. Karena nggak ada motivasi gitu. Yoilah, harus kita akuin motivasi terbaik itu adalah dianggap remeh dan direndahkan oleh orang lain. Karena gara-gara itu kita bisa bangkit dan punya tujuan untuk membuktikan. Nah, tapi nggak lama kemudian, musuhnya udah ngelor nih. Mulai tuh, musuhnya sok keras, karena ngeliat kondisi kita udah kalah jauh banget. Apalagi Mia gua ini udah nggak bisa apa-apa. Fanny-nya bilang, Cecil ya. Buset, udah pede banget dia boy mau ngincar ke arah Cecil. Ya ini sih emang bukan penghinaan, bukan ngerendahin juga. Tapi bacotan yang kayak gini jadi suatu motivasi buat semangat lagi. Seperti yang gua bilang tadi, gua tuh butuh orang-orang yang suka ngebacot kayak gini kalau lagi kondisi kalah. Karena ya cuma itu doang motivasi untuk semangat main lagi. Ya apalagi kayak gue ini kan, udah tersiksa banget gak bisa gerak sama sekali, udah males dan udah pasrah aja. Tapi gara-gara musuhnya sok keras, nah itu tuh yang bikin kita tuh jadi fokus lagi. Ya udah di sini lore-nya masih bisa kita defense lah, nggak segampang itu juga buat ngalahin kita. Nah, item gue udah mulai pada jadi semua. Dan gue juga udah semangat lagi tuh, udah fokus buat ngalahin musuhnya, meskipun gue kebantai parah. Nih, lu bisa lihat sendiri nih perbedaan gameplaynya. Yang tadi bener-bener oleng parah, sekarang udah pede lah. Musuhnya gue sikat-sikat aja, nggak takut lagi gue cuy. Ditambah damage gue udah mulai berasa.
Ini nih saatnya untuk membantai mereka. Bener tuh, tim musuh langsung mundur dan gue akhirnya bisa dapet kill. Tuh, Atlasnya tewas lah karena mereka terlalu maju juga. Ya udah, kita sikat-sikat aja yang bisa kita sikat. Nih, kita ini dapat kesempatan buat comeback. Jadi ya jangan disia-siain. Gue langsung aja dong buru-buru ngelor bersama dengan Pak Witot. Karena musuhnya nggak ada tank, jadi ya nggak ada yang ngebuka map. Tuh, lore-nya dapet sama kita, aman cuy. Nah, singkat cerita, lore kita ini jalan di arah atas. Di sini kita benar-benar bisa comeback nih, dan gue nggak mau kesempatan itu jadi sia-sia doang. Jadi ya udah, gue buru-buru jalanin objektifnya. Semua tower gue hapus biar musuhnya mampus, nggak bisa ngetekan kita lagi. Tower mid lane-nya pecah tuh. Tapi di sini lagi-lagi Fanny-nya emang kayak tahi, cok. Belum sempet gue mencet WON atau mencet ulti, sekali kena gesek langsung becek, mati tuh babi. Cok lah gila sih, ini musuhnya emang gak waras sih. Coba kalau Fanny-nya ini di tim kita nggak ada yang kayak gini. Wah, parah sih. Ini KDA gue kacau banget anjing. Di game ini gue tuh beban banget cuy. Tapi tenang, ini item kita nih udah pada jadi ya. Dan gue juga nggak enak nih sama tim gue ini. Mereka mainnya udah bener-bener, udah berusaha tuh buat comeback. Ya masa gue kayak gini terus kan, gak ada kontribusi gitu, ya nggak mungkin lah. Tapi gue yakin sih, item gue jadi, musuhnya pasti pada mati. Akhirnya karena gue nggak enak sama tim gue ini, udah bikin mereka jadi susah. Gue minta maaf tuh, udah bikin gamenya jadi berat banget. Nah ini mungkin saatnya nih untuk nunjukin gameplay Mia yang bener-bener serem parah. Awal sih boleh kesiksa, tapi endingnya tetap menggila. Udah tuh, pas gua hidup terjadi perang di arah mid lane. Dengan PD-nya gua dateng, gedek pencet ulti masuk ke tengah-tengah war. Langsung tembak aja semua yang bisa gua tembak. Basic attack terus sampai mampus. Dan lu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya benar sekali. Satu momen buat Mia bisa merubah segalanya. Musuhnya tewas berjamaah dan Mia gua langsung dapet maniak. Udah gua bilang kan, tadi boleh ngesiksa gua sampai-sampai nggak bisa gerak sama sekali. Tapi kalau item gua udah jadi, siap-siap pada mati. Bener tuh, maniak cuy, satu momen doang. Baru aja gua bilang ke tim gua kalau gua tuh minta maaf karena tadi gua tuh cuma ngepur doang. Kalau udah serius kayak gini, ya endingnya maniak cuy. Nah, tapi di sini gue langsung balik nih karena ngeliat kondisi minion musuh tuh yang bebas banget. Soalnya tim gue nggak ada yang mau pulang. Padahal harusnya di sini yang pulang tuh ya Cecil dan gue bisa langsung nge-push aja tuh. Tapi ya udahlah ya, daripada nggak ada yang pulang nanti malah kenain oleh minion, nggak lucu kan. Bener tuh, tower kita berhasil gue amanin. Tower musuh yang nggak aman dan kita pun langsung menang lah boy.